menyadari betapa baiknya Tuhan bagi kami, betapa berharganya kami dalam pemandangan-Mu. Sore hari ini kami melihat diri kami, betapa kami bersyukur. Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah peduli dengan masa lalu dan latar belakang kami. Tuhan satu-satunya pribadi yang menerima kami apa adanya di dalam semua kelemahan dan keterbatasan kami. Kami bersyukur buat semua itu. Sore hari ini kami mau bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Kami minta tolong Tuhan memberkati kami. Bantu kami untuk kami bisa paham. Bantu kami untuk kami bisa mengerti. Bantu kami Roh Kudus untuk kami juga menjadi orang-orang yang cakap dalam kami melakukan dalam cerita hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Sementara kami belajar, sementara kami merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan berbicara buat setiap kami. Buat Tuhan semua kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Oke. Ya, boleh ditampilkan. Oke. Nah, teman-teman, sepanjang bulan ini kita belajar tentang satu tema yang cukup menarik menurut saya, gitu ya. Ketika pengurus bikin tema ini, buat saya pribadi cukup menarik. Faith fighter, gitu. Petarung, gitu ya. Pejuang, petarung. Tapi kemudian saya berpikir, benarkah semudah itukah untuk menjadi seorang faith fighter gitu? Ada satu acara di TV, pasti tahu semua ya, fear factor. Faktor ketakutan yang seringkali membuat orang kemudian gagal untuk mencapai puncak dan keberhasilan. Nah, hari ini kita akan coba melihat dari sisi faith factornya. Faktor imannya yang ternyata itu bisa membuat seseorang, membuat kita itu bisa mengalami sesuatu yang apa kita harapkan hari ini. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Menurut kita apa sih faktor yang menentukan keberhasilan seseorang? Faktor apa yang menentukan keberhasilan seseorang? Ada orang yang berkata bahwa tingkat kecerdasan, IQ, itu menentukan keberhasilan orang. Tapi saya punya cerita, mungkin teman-teman juga punya cerita gitu ya. Ada enggak kita yang punya teman zaman kita sekolah dulu tuh pinternya enggak ketulungan, amit-amit luar biasa pinternya gitu ya. Nilai selalu di atas rata-rata, di atas teman-teman sekelasnya. Apalagi kita gitu ya. Yang mau dapat nilai 6 aja kayaknya harus lembur, begadang gitu ya. Tapi kita punya teman kayaknya pinter banget gitu ya. Enggak belajar, sekali baca aja kayaknya dia enggak belajar, cuman dengerin orang lain belajar aja dia ngerti gitu ya. Saya punya satu teman pinternya luar biasa. Setiap kali tes di kelas, guru belum selesai baca soal, dia udah selesai ngisi jawaban. Ada yang punya teman model begitu? Dan kita, aduh nih anak ya. Guru baru ngasih soal nih, baru setengah, baru pertanyaan pertama. Jadi dia udah ngisi. Ada orang yang pinternya luar biasa. Tapi kemudian dari tahun ke tahun, dan terakhir saya ketemu dengan dia, itu memberi saya pengertian bahwa ternyata tingkat kecerdasan seseorang, IQ seseorang, tidak otomatis membuat seseorang hidupnya berhasil. Kondisi dia hari ini jauh dari apa yang dia mimpikan, dia harapkan.
ketika dia bersekolah dulu. Tapi kemudian ada orang yang ya saya nggak bilang bodoh lah ya, tapi ya kelas menengah ke bawah gitu ya, model-model kita begini nih, yang kayaknya sekolah setengah mati, empot-empotan, untuk dapat nilai KKM aja harus berjuang luar biasa. Tapi kemudian kita melihat ternyata kehidupan orang-orang yang mungkin nilai akademis tidak lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi ternyata setelah sekian lama, ketika dia lulus sekolah, dia selesai sekolah, dia bekerja, karirnya, usahanya, bisnisnya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi. Tapi apa kemudian kalau begitu, udah gak usah pinter-pinter tuing lah, makanya biasa-biasa aja. Enggak juga. Tingkat kecerdasan penting gitu ya. Tetapi ada juga hal-hal lain, faktor lain yang kemudian menjadi penting juga untuk membuat seseorang itu kemudian mengalami keberhasilan. Karena ternyata bakat yang hebat sekalipun itu tidak cukup untuk membuat orang bisa sampai berhasil dalam hidup. Ini ada namanya Angela Duckworth. Dia profesor psikologi di Amerika Serikat. Satu kali dia bikin penelitian, karena dia juga seorang guru, dia bikin penelitian, ternyata anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi itu tidak selalu menjadi anak-anak yang berhasil. Dia bilang begini, tingkat keberhasilan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan orang itu sendiri. Tetapi ada grit, dia bilang grit, ketabahan, kegigihan yang juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan seseorang. Jadi pintar aja nggak cukup, cerdas saja ternyata tidak cukup. Perlu ada yang namanya grit. Nah, kemudian dia bilang begini, jika semangat dan kegigihan semakin meningkat, saya baca di sana nggak kelihatan. Jika semangat dan kegigihan semakin meningkat, maka pintu keberhasilan juga akan semakin terbentang lebar. Semakin seseorang gigih, ketika seseorang semakin gigih, maka tingkat keberhasilannya itu akan semakin lebar. Peluang untuk mengalami keberhasilan itu semakin lebar. Nah, lalu apa kaitannya antara faith, antara iman dengan ketabahan atau kegigihan itu sendiri? Nah, sore hari ini kita akan belajar dalam seri Faith Fighter ini di ibadah kita. Hari ini kita akan belajar dari sosok perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya pikir semua kita tahu jalan ceritanya gitu ya, tentang sosok perempuan ini. Tapi sore hari ini saya ingin coba lihat beberapa sisi dan saya ingin berbagi buat teman-teman semua. Gitu. Karena ada hal-hal yang menarik menurut saya dari kisah perempuan ini. Kegigihan itu adalah wujud dari iman. Iman yang sungguh itu akan membuahkan sikap yang tabah, gigih, dan tidak mudah menyerah. Jadi iman itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kegigihan atau ketabahan. Nah satu kali cerita ini kan mengisahkan kepada kita bahwa seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan kemudian dia menjamah jumbai itu ujung pinggiran jubah Tuhan dan kemudian dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Saya melihat bahwa dua sisi. Dari sisi perempuan ini, dari kacamata kita, saya melihat bahwa ada kegigihan yang luar biasa dari perempuan ini.
Tetapi dari sisi Tuhan Yesus dia melihat ada iman yang luar biasa. Jadi antara iman dan kegigihan itu seiring sejalan. Iman dan kegigihan itu berjalan beriringan. Nah, saya kok jadi bolak-balik ya? Nih. Apabila iman seseorang semakin bertambah teguh, maka kegigihannya juga akan semakin meningkat. Dan pada gilirannya, maka keberhasilan pun akan menyertai hidupnya. Nah. Jadi antara iman dan kegigihan itu ada kaitannya. Semakin seseorang beriman, seharusnya dia semakin gigih. Semakin seseorang itu mengaku beriman, seharusnya dia itu semakin tabah. Harusnya dia punya sikap yang jauh lebih baik. Yang harus punya sikap yang seharusnya lebih gigih. Saya pengen kita baca dulu deh dari sini. Enggak Abdul kalau enggak baca ayatnya. Markus 5 ayat 23 sampai 34, tapi saya mau ajak kita baca dulu ayat 24 sampai 29 dan 34 aja. Markus 5 ayat 24 sampai 29 dan ayat 34. Alkitab bilang begini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang itu siapa? Ini Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 bilang begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini mendengar berita tentang bagaimana Yesus dengan kuasanya yang tidak terbatas itu melakukan berbagai mujizat dan kesembuhan. Kalau kita baca di perikop-perikop sebelum di atasnya ada beberapa mujizat yang Tuhan lakukan dan berita itu nyampe di telinga si perempuan ini. Ketika dia dengar berita itu imannya bangkit, pengharapannya bangkit, keyakinannya bangkit. Nah, inilah kaitannya, dari sini nanti kita akan melihat kaitan antara kegigihan dengan iman itu sendiri. Minggu lalu kita belajar tentang 4 orang sahabat itu. Ketika mereka beriman, mereka gigih. Mereka bawa tuh si lumpuh naik ke atap, gimana pun caranya. Mereka tidak menyerah. Nah seharusnya iman, kalau kita beriman, seharusnya kita gigih. Kalau kita berkata bahwa kita beriman tapi kemudian kita malas, sebentar. Kita sedang salah. Kalau kita beriman, seharusnya kita semakin rajin belajar. Kalau kita beriman tapi kita hanya berdoa dan gak mau belajar, salah. Kalau kita beriman seharusnya kita bekerja jauh lebih rajin. Kalau kita beriman tapi kita malas, ada yang salah dengan iman kita. Karena iman seharusnya mengakibatkan kita itu menjadi jauh lebih gigih dan semakin gigih. Di ayat di 24 itu dikatakan bahwa hari itu ada begitu banyak orang yang mengerumuni Tuhan, berbondong-bondong mengikuti Yesus.
sulit bagi perempuan ini untuk bisa dapat kesempatan dan peluang berbicara dengan Tuhan. Minta tolong sama dia, peluangnya kecil, bahkan mungkin hampir enggak ada. Belum lagi dia itu sakit pendarahan. Bagi orang dalam hukum hari itu, budaya hari itu, najis. Disinilah letak kegigihannya. Ada orang-orang kadang gini aja lah sederhananya. Bayangkan ya. Ada yang punya sakit migrain? Atau cuman saya? Ada yang punya sakit lambung? Bayangkan itu kambuh setiap hari selama 12 tahun. Ada yang sebulan nggak sembuh. Atau bayangkan buat teman-teman perempuan nih, kalian datang bulan itu selama 12 tahun nggak berhenti. Bayangkan. Atau kita pilek lah 12 tahun nggak sembuh-sembuh, bayangin aja. Kemana-mana begini aja, bayangin coba. Batuk 12 tahun. Pagi, siang, sore, malam, batuk terus 12 tahun. Bayangin, capek gak sih? Bayangin ini pendarahan. Kita yang luka darah gak berhenti aja. Ada orang yang donor darah aja baru diambil 1 labu aja langsung pingsan. Itu juga ada. Bayangin 12 tahun. Dia mengalami situasi yang berat. Dia mengalami situasi yang sulit. Tapi apakah kemudian di tengah persoalannya, di tengah pergumulannya itu kemudian dia berkata, sudahlah, ngapain? Geus nasib lah meren. Ada orang-orang kadang yang karena persoalan kita mengalami berbagai pergumulan, kita mengalami berbagai masalah dalam hidup kita yang dari tahun ke tahun masalah itu enggak selesai. Dan kemudian kita bilang, sudahlah memang nasibnya udah begini. Dan kita give up. Dan kemudian kita berhenti untuk berharap. Sudahlah memang nasibnya udah begini. Tapi kemudian yang dilakukan perempuan ini enggak. Dia enggak seperti itu. Ayat 28 dia bilang begini kan. Asal ku jamah aja ujung jubahnya, aku sembuh. Nah, pertanyaan sederhana begini. Apakah kita di dalam semua pergumulan kita, saya nggak tahu teman-teman bergumul apa nih, sedang punya masalah apa, bergumul apa, punya beban apa, kerinduan apa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun yang sampai hari ini Tuhan belum melakukan seperti yang menjadi harapan kita. Ada yang masih tetap berdoa? Konsisten melakukannya? Atau kadang kita capek juga dan berhenti. Bahkan kita tidak lagi memikirkannya. Bahkan kita tidak lagi mengharapkannya. Karena kita seringkali buat ketetapan. Kalau setahun ini saya berdoa gak selesai, sudah, nasib lah. Iman kita terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi iman perempuan ini, keyakinannya, kepercayaannya, dia belum pernah ketemu dengan Yesus. Dia hanya dengar berita tentang Yesus melakukan banyak mujizat. Dan itu membangkitkan imannya. Dia berharap, coba dia datang ke sini ya. Saya ketemu dia, kayaknya saya bisa sembuh. Dan kemudian hari itu Yesus datang ke kota di mana dia ada. Dan dia berjuang. Dia tidak menyerah. Sekalipun masalah ada. Tantangan buat dia ada, pasti ada. Teman-teman perempuan pasti paham lah dengan kondisi perempuan ini.
kondisi fisiknya seperti apa pasti akan sangat terbayang. Tapi kondisi itu tidak membuat dia kemudian berkata, udahlah nasib, memang nasib saya begini. Orang yang beriman dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Makanya kegigihan itu adalah wujud dari iman. Nggak gampang loh jadi perempuan ini. Ada beberapa masalah, tapi setidaknya dia menghadapi 3 persoalan besar dalam hidup. Masalah ekonomi dia kena, masalah kesehatan dia kena, masalah sosial dia kena. Ekonomi dia habis-habisan. Ya kita lah misalnya, kita kalau masih punya banyak duit, deposito banyak gitu ya, sakit, gampang lah, Bormius. Boleh nyebut merek gak ini? Gampang lah ke rumah sakit itu. Masih banyak tabungan kita. Tapi bayangkan, waktu semua tabungan kita itu habis dan kita gak sembuh. Waktu kita harus terpisah dengan keluarga, kita terpisah dengan komunitas, kita terpisah dengan orang-orang di luar sana. Semua orang menghindari, semua orang menjauhi. Masih kita akan berkata, tenang, situasi akan berubah. Kalau kita sekarang sakit tapi kita masih punya duit, saya yakin kita mah tenang-tenang aja. Begitu sakit juga langsung nyari rumah sakit. Dokter yang bagus mana ya? Ya gak sih? Tapi kalau udah gak punya duit sama sekali, Tuhan kaulah pengharapanku. Masih banyak duit mah. Ya itulah kita kadang. Tapi ada 3 prinsip sederhana dari perempuan ini. Ketika dia berkata, Tuhan asal ku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini iman. Itu iman. Dari perempuan ini ada 3 prinsip sederhana begini. Orang yang beriman, dia pasti gigih dan dia tidak akan menyerah dengan keputusasaan. Dia tidak akan menyerah. Ayat 26 itu tadi bilang begini, dia sudah pergi ke berbagai tabib, sudah dihabiskan semua hartanya, tapi gak ada faedahnya sama sekali. Bahkan kondisinya semakin buruk. Tabungan habis, sakit gak sembuh, justru makin parah. Masih beriman? Jujur saya khotbah ini berat loh sejujurnya. Berat. Kondisi mama saya semakin buruk hari ini. Semakin buruk. Dan saya harus menyampaikan ini. Tapi salah satu pengertian iman itu adalah kesetiaan di dalam percaya. Pisteo, pistis, itu kesetiaan dalam percaya kepada Tuhan. Keadaan perempuan ini sudah sangat semakin buruk, semakin hari semakin buruk. Tapi ketika dia dengar tentang berita tentang Tuhan, imannya bangkit. Imannya bangkit. Saya ingat satu kali Tuhan Yesus bilang begini kan, kalau kita ini punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bilang sama pohon ara itu, tarbantunlah ke dalam laut, dia akan taat sama kita.
Iman sebesar biji sesawi. Ini buat saya ini bukan soal besar kecilnya dalam arti ukuran. Iman kecil, iman gede. Ini persoalan apakah iman kita itu hidup atau iman kita itu mati. Apakah percaya kita sama Tuhan itu kepercayaan yang hidup atau kepercayaan yang mati? Nah, apakah hari ini di antara kita ada yang sementara dalam keadaan sama seperti perempuan ini? Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya doa, kita punya harapan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Kita berdoa, tapi belum ada hasilnya. Kita ngerasa bahwa semua kemampuan yang ada di dalam diri kita itu sudah habis. Saya cuma mau bilang begini, yuk sama-sama, jangan menyerah. Saya pun sedang berkata dalam buat diri saya sendiri, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya itu, hikmatnya itu kekal untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. So saya pengen ajak teman-teman semua sore hari ini, yuk kita bangkitkan iman kita lagi. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, bangkit. Karena begini, perjuangan dalam Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dengan kesia-siaan. Perjuangan kita, kegigihan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Dalam Tuhan akan selalu ada kemungkinan yang baru dan akan selalu ada hari-hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan pernah menyerah. Coba bilang kanan kirinya, capek ya, jangan nyerah atuh. Jangan menyerah. Kok wajahnya wajah mulai menyerah ya? Saya berharap kita lihat Samuel kemudian bangkit iman kita hari ini ya. Jangan menyerah. Iman itu seharusnya tidak hanya membuat kita kemudian gigih dan tidak menyerah dalam keputusasaan. Tetapi iman yang gigih, iman itu seharusnya membuat kita gigih, membuat kita tabah, dan kemudian kita tidak akan menyerah dengan persoalan dan kesukaran. Perempuan itu menghadapi kesukaran, menghadapi banget. Dia nggak bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung. Bukan hanya karena banyaknya orang yang mengelilingi Tuhan, tetapi persoalannya adalah dia sendiri dalam kondisi yang buat mereka, buat orang-orang hari itu dia najis. Apa yang diharapkan dengan kondisi begitu? Tapi dia nggak menyerah dengan keadaan dan kemudian nggak berkata nyanggeslah nasib orang we. Enggak. Dia berjuang untuk dapatkan kesempatan gimana pun caranya untuk dia bisa ketemu dengan Tuhan. Dan imannya, ini statement yang luar biasa loh. Asal ku jamah aja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Kadang saya bertanya, apakah saya bisa punya iman seperti itu? Hari itu ada banyak orang yang berdesak-desakan dan dia bukan hanya nyenggol ujung jubahnya, mungkin dia dekat dengan Tuhan, nyenggol dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Tapi nggak banyak yang ngalamin mujizat. Tapi perempuan ini hanya Noel ujungnya aja dia ngalamin mujizat. Itu faktor iman. Makanya Tuhan menghargai iman perempuan ini. Nah, Thomas Alva Edison kan pernah bilang begini, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Jenius itu adalah 1%-nya itu karena inspirasi, tapi 99% itu karena keringat dan perjuangan.
keberhasilan. 1% karena inspirasi lah. Tapi 99% karena keringat dan perjuangan. Jadi kalau teman-teman kita pengen ngalamin kemenangan, kita pengen ngalamin keberhasilan, jangan cuma terinspirasi aja. Keluarkan keringatmu, berjuang. Aduh enak ya kayak Billy Graham. Duduk ongkang-ongkang ngopi terus tiap hari. Mual lah tuh. Masuk kamar, tutup kamar. Doa. Aduh enak ya. Kayak si ini, pinter banget. Jangan cuman ngomong ngelamun doang. Baca buku dong, belajar. Kamu akan pintar. Kegigihan dalam iman kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Perempuan ini kita belajar bahwa dia bukan hanya imannya itu bukan hanya kemudian membuat dia menjadi orang yang tidak menyerah dengan keputusasaan dalam keputusasaan. Tidak hanya membuat dia kemudian menyerah dalam persoalan, masalah yang dihadapi. Tapi dia bertindak untuk meraih pertolongan Tuhan. Kita percaya, kita beriman sama Tuhan, kita tidak menyerah, tapi kadang kita tidak mau menjangkau pertolongan Tuhan. Saya pernah baca di Instagram dan itu menarik menurut saya. Kapal itu ada di tengah laut. Tapi kapal itu nggak akan pernah tenggelam. Kenapa? Kenapa kapal itu nggak tenggelam? Karena dia kapal itu nggak akan tenggelam kalau dia tidak membiarkan air itu masuk ke dalam dirinya. Kapal itu hanya akan tenggelam kalau dia masukkan air ke dalam dirinya, baru dia akan tenggelam. Jadi kadang penghalang terbesar itu bukan di luar, penghalang terbesar itu di dalam. Pengen badannya six pack, tapi olahraganya model begini, ya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ya nggak jadilah. Aaron tuh Pak Aaron pingin, saya bilang ke Aaron, Ren, kamu tuh jangan cuman berkembang atau cing bertumbuh. Maksud apa? Iya berkembang itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Cing atau bertumbuh ke atas. Ya nanti Aaron olahraga. Olahraga belum udah makan lagi. Olahraga belum udah makan. Nggak bisa. Kita mesti konsisten, kita tahu apa yang kita harapkan dan kita tahu bagaimana kita mendapatkannya. Kita pengen pertolongan Tuhan, terkadang kita tidak mau bertindak untuk mengatasi rasa enggan, rasa malas kita sendiri. Hari-hari ini kan sebenarnya kita banyak belajar ya. Kadang kita ini kalau berdoa susah banget. Kalau diajak doa tuh susah banget. Alasan klasiknya adalah kita gak punya waktu. Tapi kadang saya berpikir, iya ya, tapi kita selalu punya waktu untuk scroll gadget kita. Aduh, apalagi zaman pandemi tempo hari serame-ramenya. Aduh pandemi gak boleh bertatap muka. Padahal ada doa online-nya. Enggak juga. Ada online-nya, kenapa gak gabung kalau gak mau onsite online. Aduh online teh gak kusyuk. Asa gak bisa fokus, gak menikmati hadirat Tuhan. Asa kumaha mun online. Tapi kadang saya berpikir iya ya. Kalau nonton bola di TV, tak hebohna, aduh, nauzubillah min dzalik. Teriak-teriak, wah senengnya, girangnya luar biasa. Badminton Indonesia menang, waduh teriaknya, wah
Padahal kita cuma nonton di TV. Doa online, hadirat Tuhan asa teu karasa. Tapi nonton drakor eta ikut cerik loh, nangis loh. Saya tuh ngerti saya mah. Kadang cara berpikir begitu nggak nyambung, maksudnya nggak nyambung di logika saya gitu. Doa online hadirat Tuhan rasanya nggak bisa dirasain. Tapi nonton drakor di Netflix itu sampai nangis-nangis, aduh bawang bombay. Ya kita berpikir sendirilah ya. Jadi iman seperti apa kita ini kadang. Gitu. Tapi sore hari ini prinsipnya sederhana itu aja. Kita belajar dari perempuan ini bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Saya mau tutup dengan satu cerita. Baru tadi saya baca, terus saya tulis nih. Presiden Amerika, Calvin Coolidge, dia bilang begini, tidak ada apapun di dunia yang dapat menggantikan kegigihan. Bakat tidak akan menggantikannya. Tiada yang lebih umum melebihi orang yang berbakat namun tidak berhasil. Kepandaian pun tidak akan menggantikannya. Orang yang jenius namun tidak dihargai adalah sebuah kenyataan. Pendidikan tidak akan menggantikannya. Dunia penuh dengan orang berpendidikan namun hidup dengan tidak berguna. Kegigihan dan ketabahan sajalah yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang. Calvin Coolidge, Presiden Amerika era 1920-an. So, apapun kesukaran yang kita hadapi, saya berharap kita jangan putus asa, jangan menyerah, dan sama-sama kita raih pertolongan Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa.